Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tamara Maruya Sitorus, NPM 2208260020. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya pada blok BSO1, yaitu kelenjar pencernaan. Definisi dari kelenjar pencernaan itu sendiri yaitu organ pencernaan. Sekret yang dihasilkan tidak hanya berfungsi untuk memecah makanan, tetapi juga melumasi saluran pencernaan, menjaga keseimbangan pH, serta melindungi mukosa dari kerusakan. Tanpa kelenjar pencernaan, proses pencernaan makanan menjadi nutrien yang siap digunakan oleh tubuh tidak akan berlangsung dengan baik. Fungsi utama dari kelenjar pencernaan itu sendiri yaitu pertama, memecah makanan secara kimiawi, yang dimana misalnya enzim amilase yang memecah karbohidrat, lipase yang memecah lemak, dan tripsin yang memecah protein. Kemudian yang kedua, dia berfungsi menghasilkan cairan pelengkap pencernaan, seperti empedu dari hati untuk membantu pencernaan lemak. Kemudian yang ketiga, dia dapat meningkatkan penyerapan nutrien, yang dimana sekresi dari pankreas dan usus membantu proses penyerapan zat gizi di usus halus. Kemudian yang keempat, dia dapat melindungi saluran cerna, yang dimana lendir dari kelenjar minor berfungsi melindungi mukosa dari asam lambung dan gesekan makanan. Kemudian yang terakhir, dia dapat mengatur kondisi dalam saluran cerna, termasuk keseimbangan cairan, pH, serta memfasilitasi pergerakan makanan. Untuk jenis-jenis kelenjar pencernaan itu ada dua, ada kelenjar mayor dan ada kelenjar minor. Yang dimana kelenjar mayor itu dia berukuran besar dan sangat vital dalam proses pencernaan. Yang pertama ada kelenjar ludah atau salivarius, yang dimana dia berfungsi menghasilkan saliva yang mengandung enzim amilase atau pitialin untuk memulai pencernaan karbohidrat sejak di mulut. Kemudian ada hati atau hepar, dia itu berfungsi untuk memproduksi empedu yang disimpan di kantung empedu dan berfungsi untuk mengemulsikan lemak sehingga mudah dipecah oleh enzim lipase. Kemudian ada pankreas, yaitu menghasilkan getah pankreas yang berisi enzim amilase atau karbohidrat, lipase lemak, dan protease yaitu protein, serta hormon insulin dan glukagon yang berperan dalam metabolisme glukosa. Kemudian untuk kelenjar minornya itu sendiri, merupakan kelenjar kecil yang tersebar di seluruh mukosa saluran pencernaan dari mulut hingga usus. Letaknya itu dia terdapat di mukosa mulut, lambung, usus halus, hingga usus besar. Kemudian dia itu berfungsi untuk menghasilkan lendir, cairan pelindung, dan sekresi lokal seperti enzim tertentu. Lendir ini dia berfungsi untuk melapisi dinding saluran cerna agar tidak teriritasi oleh asam atau gesekan makanan, serta mempermudah pergerakan bolus makanan. Untuk contoh dari gangguan kelenjar pencernaan ini sendiri, dia bisa mengakibatkan sirosis hati, yang dimana kerusakan hati kronis yang menyebabkan produksi empedu menurun. Kemudian juga bisa mengakibatkan pankreatitis, yang dimana peradangan pankreas yang mengganggu produksi enzim dan hormon. Juga bisa mengakibatkan serostomia atau mulut kering, yang dimana gangguan pada kelenjar ludah yang menurunkan produksi saliva. Gangguan pada kelenjar pencernaan ini dia dapat berdampak pada gangguan penyerapan gizi dan menurunkan kualitas kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi, kesimpulan dari kelenjar pencernaan ini sendiri, dia itu berperan penting dalam mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat digunakan tubuh. Kelenjar mayor ini seperti ludah, hati, pankreas, dia itu bekerja dengan kelenjar minor yang tersebar di sepanjang mukosa saluran pencernaan. Kombinasi kerja ini, dia memastikan proses pencernaan berjalan lancar, nutrisi terserap optimal, dan tubuh tetap sehat. Kemudian ini referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.